Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat dukungan terhadap channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga kepada peor-peor terkasihku dimanapun kalian berada semuanya ya. Terima kasih atas kebaikan doanya dan semoga doa itu tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar dalam pressing waktu yang ketat ya. Tapi bagaimanapun adanya kesibukan, kita tetap berusaha untuk setidaknya tiap hari kita mengkaji Dinullah ini. Oke. Kemarin seri yang kedua itu adalah dalam syariah Islam, kawin itu beda kelamin bukan beda agama. Ya, kita tinjau apakah Alkitab mengizinkan kawin beda agama. Ya, sudah aku jelaskan, itu khususnya kita menukik di Ulangan 7:3 sampai 4. Ini sekarang aku hapus ya, bukan Alkitab tapi Al-Qur'an. Ya. Apakah Al-Qur'an itu ya mengizinkan. Jadi dalam syariah Islam kawin itu beda kelamin ya, bukan beda agama. Apakah Al-Qur'an mengizinkan kawin beda agama itu mengizinkan enggak gitu loh maksudnya. Ya. Nanti ada beberapa ayat yang harus kita nukil sebagai argumentasi kita untuk mengambil sebuah kerangka berpikir ya. Kemarin itu sempat diunggah sama Grahito dan akhirnya mendapatkan peringatan copyright karena padahal itu yang aku ambil cuma suaranya loh ya. Suaranya doang bukan videonya, dari YouTube, dari album dari beberapa wanita-wanita soleha ya. Sebetulnya aku akan menceritakan itu ya sebagai data saja sebetulnya. Ya, bahwa bagaimana mereka bertiga ini pernah diisukan dekat atau didekatkan dengan sosok yang sangat karismatik ya, yang biasanya dipanggil dengan Cak ya. Dan untuk data aku ingin, karena kebetulan ketiganya itu pernah membuat album dan memang penyanyi ya gitu. Cuman karena seperti yang jadi kemarin akhirnya kita take down ya, dan kita re-upload, kita unggah ulang, diperingatkan oleh copyright. Nggak tahu juga ya, kalau orang-orang lain ambil videoku itu kok nggak dapat copyright dia ya, bebas-bebas saja. Nggak tahu aku teknologinya gimana itu. Banyak videoku itu oleh orang-orang kafir itu kan diambil dan dia edit semau-maunya aja gitu. Oke, itu yang kendala kemarin dan sudah aku sampaikan, semoga menjadi clear ya. Kalau aku kan jarang sih ngambil video orang kalau memang tidak dalam kondisi yang sangat-sangat urgent sekali. Ya untuk apa gitu. Itu namanya ndak punya kreativitas, ndak punya sense of art ya. Nilai seninya nggak ada gitu. Kalau kerja cuman gitu aja itu nggak ada nilai seninya ya. Jadi kalau aku ngambil itu memang dalam tataran yang benar-benar urgent. Kalau enggak. Nama aja aku jarang sebut kok. Makanya kalau di sini itu powernya seperti yang kalian lihat itu, kuantitasnya ya itu bisa dimaklumi. Karena aku menghindari hal-hal seperti itu. Misalkan aku mau membahas siapa gitu, terus dia lagi viral terus namanya tak sebut, enggak berlaku di sini, enggak berlaku. Di sini aku hanya mengambil duduk permasalahannya apa, kita tinjau dari teologis Al-Qur'an dan As-Sunnah, aku paparkan ke kalian gitu aja tanpa menyebut nama.
Padahal teknik menyebut nama orang yang sedang viral itu juga suatu teknik komunikasi ya, supaya unggahan kita juga menjadi viral gitu. Tapi enggak, di sini enggak berlaku gitu ya. Jadi numpang ngetop itu enggak ada di sini. Di sini tujuannya murni edukasi ya. Oke. Jadi kalaupun aku menyebut nama orang itu dalam kerangka yang memang urgen karena dia sebagai data yang harus kita sampaikan. Oke. Kalau kita berbicara tentang kawin itu ya, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang akan kita nukil sebagai argumentasi dari kita supaya semuanya menjadi clear. Setidaknya ada An-Nur ya, satu ayat. Al-Maidah nanti sebetulnya satu ayat, tapi itu harus dibaca dari ayat ketiga sampai kelima ya. Berarti satu ayat ya, satu ayat, dua ayat. Terus Al-Baqarah satu ayat. Nanti aku tutup dengan Al-Muntahana. Aku masih janji ya, belum bisa menepati kenapa surat itu disebut Al-Muntahana ya. Karena kalau yang nggak ngerti itu akan bingung itu kenapa disebut Al-Muntahana. Memangnya hanya perempuan saja yang diurusi gitu ya. Namun demikian dari beberapa ayat yang akan kita nukil itu sebetulnya clear loh. Al-Quran itu clear. Aku kan sudah ajarkan sama kalian. Memang ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada yang mutasabihat dan ada yang mukamat. Yang mutasabihat itu artinya polisemi ya. Dia itu punya banyak makna sehingga makna mana yang paling tepat, nah itu butuh pengetahuan tersendiri. Makanya kan dijelaskan di ayat itu hanya orang-orang yang berpengetahuan lah yang mengerti tentang itu semua. Artinya untuk mengetahui ayat-ayat yang mutasyabihat itu memang perlu pengetahuan ekstra khususnya bahasa. Itu maksudnya ya. Bukan hanya Allah yang tahu, yang tahu ya Allah yang mesti maha tahu. Kalau nggak maha tahu itu bukan Allah gitu. Jadi jangan sesuatu yang kamu nggak ngerti kamu kembalikan ke Allah itu loh, kamu itu. Kalau nggak ngerti yang ngomong nggak ngerti, cari sama yang tahu supaya kamu tahu gitu loh. Memang ada keterbatasan. Ada saatnya bahwa kawasan 1 dibagi 0 itu kawasan di mana otak itu, kecerdasan itu sudah tidak mampu ada. Tapi jangan sesuatu yang sebetulnya masih bisa kita selesaikan hanya Allah yang tahu. Ngapain gitu? Apa artinya alif lam mim? Hanya Allah yang tahu. Apa toha? Hanya Allah yang tahu. Lalu ditanyain anaknya, kenapa itu Pak kok letternya kok S? Hanya Pak polisi yang tahu. Padahal letter S itu untuk pengguna lalu lintas, bukan untuk Pak polisi. Ya Pak polisi yang mesti tahu, kalau nggak tahu entah apa dia jadi polisi gitu loh. Jadi kerangka berpikir cerdas itu perlu di-trigger ya. Oke, aku mulai ya. Aku jelaskan dari semua ayat tentang kawin mengawin itu semua ayat-ayatnya mukamat itu jelas ayatnya, nggak sulit-sulit amat, nggak ada yang mutasabihat gitu loh. Tapi kenapa kok di lapangan itu yang katanya pakar lah, yang katanya ulama lah, yang katanya profesor, doktor lah kok masih ambigu gitu loh. Padahal dalam hal ini tidak boleh ambigu, tidak boleh jalan tengah. Tidak boleh, karena ini berbicara generasi. 1 generasi aja berarti cucu kita, 2 generasi cicit kita, 3 generasi ke cicit kita. Itu nanti berhubungan bagaimana teologis keimanan ini akan terlestarikan, terwariskan. Nah kalau sudah kawinnya aja nggak beres, bagaimana? Siapa yang menjamin bahwa anak cucu kita, cicit kita nanti tetap Islam? Ini ulama-ulama ini juga heran. Ngomong yang tegas gitu loh. Boleh, enggak. Orang Al-Quran ngomong tegas kok, enggak pakai sulit-sulit amat. Dia pakai ayat-ayat yang mukamat yang kita baca aja sudah ngerti. Jadi tidak membuka ruang perdebatan. Adapun nanti yang agak sulit memang membuka ruang perdebatan itu ketika kita mendefinisikan who is ahli kitab. Bicara ahli kitab itu semua ahli kitab, orang Islam juga ahli kitab. Karena ahli kitab itu artinya orang yang mendapat kitab. Tetapi ketika kita membaca dalam perspektif Qur'ani, ahli kitab yang dimaksud itu bukan Islam. Yaitu saudara tua kita Yahudi, saudara tua kita Nasrani, gitu loh.
Ya, kalau berdasarkan bahasa ahli kitab, ya semua orang yang mendapat kitab itu ahli kitab, termasuk orang Islam itu ya ahli kitab gitu. Karena nanti kalau nggak tak jelaskan gini jadi masalah. Makanya kan sudah kita kaji beberapa hampir 1 tahun yang lalu nggak salah. Belum ada ya, tapi kalau setengah tahun sudah lebih. Bahwa semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi itu Islam. Ketika di era kita lah Islam itu muslim, muslim itu Islam. Jadi ada muslim Milata Abraham, ada muslim Yahudi, ada muslim Nasrani, dan kita muslim dan Islam, Islam dan muslim itu kita gitu loh. Ya. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang ahli kitab itu harus dipahami dua komunitas saudara tua Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani gitu, ya. Oke. Udah berapa lama, Le? Sekarang buka suratmu, Quran surat An-Nur surat 24 ayat 23. Ya. Quran surat An-Nur, bukan Al-Nur ya. An-Nur suratnya 24 ayatnya 32. 24 ayatnya 32. Ya. Jadi begini, kalau aku belum sempat ya, sorry karena ini tadi waktunya benar-benar kita dalam tekanan waktu yang harus kita bisa manfaatkan. Jadi aku belum sempat, cuman aku kasih tahu aja di hadis itu ada perintah nikah itu ada, tolong kamu nanti carilah ya. Aku belum sempat menghadirkan bahwa nikah itu termasuk sunnah. Jadi kalau Kanjeng Nabi nikah ya kita harus nikah, harus kawin gitu loh. Nanti masalah mau nikah mau kawin itu harus dipahami secara general yang kemarin sudah aku jelaskan, nggak perlu dipermasalahkan lagi ya. Kamu mau pakai diksi nikah, diksi kawin, terserah, yang penting kamu ngerti ya. Itu di hadis diperintahkan. Jadi narasinya bahwa nikah itu adalah sunahku ya, ada. Oh ini ya, kalau gitu bapak seneng kamu pinter. Ojo bapak repot kon goblok. Mek ngene pinter kon. Pinter kamu kalau gini. Ini ya, berikut hadisnya ini dari Ibnu Majah nomor 1846 sorry. Ya, disahihkan oleh Albani dan silsilah oleh As-Sahih nomor 2383. Jadi hadis riwayatnya itu Ibnu Majah ya. Nomornya 1846 gini ya. Ini minta dicas punya mulai sudah 17. Berikut hadisnya, menikah adalah sunahku ya, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku bukan bagian dariku. Tegas loh ini Kanjeng Nabi ya. Bagian siapa yang tidak melaksanakan sunahku ya bukan bagian dariku. Konteksnya dalam, kan sunnah itu banyak, konteksnya dalam hadis ini menikah. Jadi jangan ngomong umatnya Kanjeng Nabi kalau kamu tidak menikah ya. Ini saklek hadis ini ya. Oke. Ini perintahnya, fiil amrnya di sini. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Nah, lihat itu. Konsekuensinya kebanyaknya umatku, ya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846. Banyaknya umatku. Artinya apa? Itu berbicara generasi. Kanjeng Nabi itu bangga kalau umatnya itu Islam itu banyak tumbuh dan berkembang gitu loh. Jadi masalah perkawinan, masalah pernikahan bukan masalah yang satu dengan yang satu menikah sudah selesai, enggak. Ini nanti berbicara ke bawah. Bagaimana generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi masa depan itu tetap bisa melestarikan Islam gitu loh. Makanya teman Katolik kita kemarin sudah aku nukilkan, dan itu bagus. Itu mereka bagus sudah membuat constraint, batasan. Oke lah nikah beda agama, tetapi anaknya harus dididik
menurut gereja Katolik dan dibaptis menurut Katolik. Itu bagus. Artinya mereka sudah berpikir tentang generasi. Dan harus kita hormati, itu hak mereka begitu. Nah, Islam pun jelas Kanjeng Nabi bilang kan, aku bangga dengan banyaknya umatku, gitu loh. Maka kita menikah. Diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Aku bacakan lagi ya. Berikut hadisnya ya. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Nah, sudah jelas. Kamu hidup bukan bagian dari Kanjeng Nabi, mau darai gue ngapain urip sisan. Ya. Kecelakaan yang paling menderita itu ketika kamu sudah tidak diakui sebagai bagian dari Kanjeng Nabi. Ya. Jadi menikah, ya. Masalah jodoh belum dapat itu hal lain, tapi keinginan untuk menikah itu harus tumbuh dan lahir. Karena kita tidak mengenal seperti di Katolik ya. Katolik itu juga kan apakah itu tumbuh dari budaya atau bagaimana, terus romonya tidak menikah, terus sampai paus juga kan tidak menikah, dan akhirnya terjadi skandal yang seperti kita dengar sehingga paus minta maaf atas kejahatan-kejahatan dalam tanda kutip ya yang terjadi di lingkungan mereka, dan itu urusan internal mereka lah ya, supaya mereka selesaikan dengan baik. Tapi itu sebagai tanda bahwa menikah itu fitrah. Fitrah itu ya memang harus begitu. Aslinya itu begitu ya. Makanya anak juga kan dilahirkan fitrah, itu aslinya itu begitu, masih kosong. Maka tergantung yang menginstal itu apa. Jadi ibarat hard disk itu masih kosong dia. Ya begitu, fitrahnya itu begitu, seharusnya itu begitu gitu. Maka dia harus diinstal. Ya hard disk diinstal, mau diinstal dangdut ya di-setel ya keluarnya dangdut, diinstal heavy metal ya keluarnya heavy metal, disetel karawitan Kebogiro ya keluarnya Kebogiro. Nggak mungkin sama programmernya diinstal Kebogiro begitu kamu setel terus keluarnya itu yang sepoi-sepoi bahasa seperti lagunya Michael Frank ya. Ya nggak mungkin, karena Michael Frank itu alirannya jazz semi bossa nova. Nggak mungkin. Nah kita ini untuk hidup ini sebagai orang tua ditugaskan untuk menginstal anak-anak kita. Maka kita perlu anak, nanti anak ke anak, itu generasi terjadi. Anak saat ini adalah masa depan yang akan diraihnya. Gitu loh. Jadi bagaimana masa depan Islam bisa diraih itu tergantung anak-anak kita sekarang. Nah, kalau anak-anak kita sudah tidak dididik tentang Islam, ya modar. Jangan berbicara Islam di masa depan, nggak ada. Karena Islam di masa depan tuh bukan di kita, ini kan sudah. Apalagi seperti aku sudah setengah umur, gitu loh. Nah aku sekarang melimpahkan itu kepada Graito. Nanti Graito kalau dia punya anak, mana anak cucuku, supaya Islam itu terjaga. Gitu loh. Makanya disuruh nikah. Hadisnya jelas, ya. Sudah kita baca. Sekarang di surat An-Nur. Bagaimana surat An-Nur bakunya? Buka Al-Qur'anmu ya. Jadi begini, dan nikahkanlah. Jadi dia fiilnya itu amr, kata kerja perintah ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ya. Dan juga orang-orang yang layak, artinya memang dia sudah punya kepantasan untuk menikah ya. Dari hamba-hamba sahayamu ya, yang sudah kita bahas kemarin ya, tentang perbudakan itu ya, yang laki-laki dan yang perempuan. Jadi perintah itu berlaku untuk yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin ya, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui ya. Jadi sudah jelas ya bahwa perintah nikah itu ada di surat An-Nur dan di hadis Ibnu Majah ini. Perintah. Jadi nikah itu bukan tidak
Boleh malah diperintah. Ini fi'il ya. Amal diperintah dia. Ayo rabio, ayo nikah. Ojo urip dhewe, jangan hidup sendiri. Karena model-model santo-santoan kita nggak ada. Ya. Kalau di teman Katolik itu ada ya, yaitu internal mereka lah urusannya gimana gitu ya. Karena sekarang juga ada ide itu mau dihapuskan atau gimana gitu. Tapi kalau di Protestan nggak ada. Jadi bedanya itu sih kalau dari pernikahan ya di Katolik itu boleh sendiri, sedangkan di Protestan itu boleh menikah ya. Nggak tahu nanti mungkin ada perubahan sehingga Pak Paus itu menikah ya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas dalam Islam tidak boleh, harus menikah, harus kawin. Pernyataannya kawin itu dengan siapa? Itu loh. Boleh nggak sembarang kawin? Kawin itu diperintah, nikah itu diperintah. Tapi kawin dengan siapa? Ada aturannya. Ya, ini tadi argumentasi pertama. Ya. Ini kedua, sekarang masuk ketiga. Ini yang aku sampaikan yang agak ribet dulu ya. Yang agak ribet dulu berarti surat Al-Maidah. Nanti surat Al-Baqarah sama Al-Muntahana itu relatif lebih gampang. Kalau ini agak ribet ini. Ya. Tapi walaupun ribet ini jelas-jelas ayatnya mukamat. Karena nanti ribetnya itu lihat tempusnya, tempus deliktinya. Ya. Ini Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 5. Ya. Tetapi walaupun demikian itu tidak bisa langsung ke kelima. Kita baca dulu ke yang 3 ya. Aku bacakan yang ketiga. Itu kalau perikopnya masih janji prasetia kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam. Itu perikopnya ya. Tapi kita langsung ke ayat yang ketiga dari surat 5. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diharamkan bagimu. Apa yang diharamkan itu? Bangkai, darah, daging babi ya, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang digepuk atau dipukul gitu, nggak lewat disembelih, yang jatuh, yang ditanduk, mungkin dia ditanduk sama lawannya ya, dan yang diterkam binatang buas itu diharamkan. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi ada pengecualian ya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi sajen itu kita tidak boleh makan ya. Misalkan ada dari saudara kita tertentu ya. Katakanlah dia penganut animisme atau dinamisme ya. Terus dia menghaturkan saji ya, korban yang sudah kita jelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang lahir di ruang kosong, di ruang hampa. Dia itu mengcopy paste apa yang pernah dilakukan Qabil dan Habil ketika diperintahkan untuk memberikan persembahan. Jadi sajen itu apa? Persembahan. Ngono ae. Nanti orang angel-angel ngono lho. Utekmu supaya pinter. Sajen persembahan iku padha sama. Ya, jadi supaya kamu tahu, oh ternyata sejak dulu kala sudah ada seperti itu. Gitu. Cuman ketika dia memasuki ranah kepercayaan-kepercayaan yang itu tidak samawat, yang ardi, dia sudah berubah kepada siapa itu dipersembahkan. Objek yang diberikan itu berbeda. Ya, ketika zamannya era Qabil Habil kita sudah disebutkan kemarin, itu kan persembahan itu diberikan kepada Allah. Kalau yang kepada selain Allah itu tidak boleh, dan persembahan itu tidak boleh dimakan gitu ya. Oke, berikutnya, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah ya. Itu dalam
antropologis Arab ada itu ya. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Jadi kafirin Mekah yang bajingan-bajingan itu sudah putus asa. Ya. Sudah putus asa. Makanya dalam perjuangan itu diperlukan ketahanan mental, ketahanan fisik juga iya. Tapi ketahanan psikologis mental itu harus ada. Ya aku nggak usah jauh-jauh, kamu lihat aku lah. Bagaimana aku sering baik meskipun yang kebanyakan eksternal, tapi internal kita, saudara kita juga kan banyak yang tidak setuju terus memberikan cap-cap yang itu sungguh tidak enak, yang sesat lah, yang inilah. Belum lagi serangan dari kafir sebelah yang memang mulutnya seperti mulut anjing itu. Tapi kan itu tidak menggoyahkan aku sedikit pun. Aku anggap itu radio rusak. Namanya radio rusak. Untuk apa dikomentari buang-buang waktu? Orang waktu untuk yang lain aja masih kurang-kurang kok. Ngapain baca yang begituan? Namanya radio rusak. Nanti kalau baterainya habis juga cangkemnya cocotnya itu menang gitu. Itu namanya ketahanan psikologis. Hal-hal yang begitu itu nggak perlu dirisaukan. Anggap aja gitu loh, ya. Kalau masuk berdakwah terus dengan hal yang begituan itu melempem, ya tidur aja, nggak usah berdakwah gitu loh. Karena nggak ada sunahnya dakwah itu terus orang menerima terus enggak ada. Sejak zaman Kanjeng Nabi dulu dakwah itu mesti ada rintangan. Nah kalau kita tidak siapkan psikologis kita menghadapkan rintangan, ya ambiar gitu loh. Nah ini orang-orang kafir akhirnya secara psikologis mereka sudah KO gitu loh ya. Sudah putus asa menghadapi perjuangan saudara-saudara muslim kita, saudara-saudara Islam kita ya. Jadi dikatakan di sini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Ya. Lihat ini yang sudah pernah kita nukil kemarin. Proklamasinya itu Islam tuh di sini. Jadi pada hari ini, bukan pada hari lalu. Kok ada orang ngomong semua nabi beragama Islam? Heran aku. Orang Al-Qur'annya sudah jelas ngomong pada hari ini, ya kan dia berbicara tempos. Temposnya kapan? Hari ini, bukan hari lalu. Ini sudah kita bahas ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam. Itu tekstual itu. Kamu lihat itu Arabiunnya, original teksnya. Dia tertulis Islam. Bukan Muslim yang diterjemahkan Islam, bukan. Jadi dia nama di sini, dia nama sebuah dinullah yang disampaikan oleh Allah kepada kita lewat Jibril, lewat Kanjeng Nabi Muhammad, lewat para sahabat, lewat ulama-ulama, lewat guru-guru ngaji, lewat kita, nanti lewat ke anak cucu kita sampai yaumul sa'ah. Itu namanya apa? Islam. Jelas ini ayat. Ya. Jadi pada hari ini, kalau pada hari lalu itu ada Milata Abraham, ada Yahudi, ada Nasrani, ngono loh. Ini yang ngakunya sudah profesor, doktor, sudah kuliah ke luar negeri, semua nabi beragama Islam. Islam kok Hongkong apa? Orang Al-Quran sendiri ngomong pada hari ini kok. Jadi dimulainya itu pada hari ini. Inilah proklamasi Islam. Ya. Dia tegak sampai yaumul sa'ah nanti ya. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada ayat ketiga ini masih berbicara tentang makanan. Gitu loh. Inilah hebatnya orang Islam. Makanan aja diatur. Lah kalau kamu sudah Islam terus cangkemmu apa aja kamu telan, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Terus kamu masih ngaku Islam dari Hongkong kamu. Orang kalau sudah Islam itu yang masuk 1 puluhan ini, masuk ke mulutnya itu dia pikir, otaknya itu bekerja, ini halal atau haram, ini Allah ridho atau enggak. Kalau ini tetap hidup di negara kita yang namanya maling-maling koruptor itu nggak ada. KPK tutup, kepolisian nggak usah kerja macam-macam, cukup santai aja.
Adanya KPK, adanya kepolisian sampai kerja capek-capek karena apa? Ya banyak maling-maling itu. Wis ojo ngomong koruptor, maling. Maling uang rakyat. Coba kalau dia berpikir 1 puluhan masuk ke kerongkongannya itu 40 hari sholat nggak terima. Nah selama dia korupsi 1 miliar misalkan atau 5 miliar itu berapa puluhan itu. Terus umur dia berapa? Modar nanti dia umur berapa? Sudah bisa kalau dihitung 40 hari kali berapa puluhan. Coba. Kalau orang sadar dengan aturan Allah yang begitu indah, nggak ada maling-maling itu, nggak ada. Ya, semua kebahagiaan itu terdistribusikan kepada pemegang kekuasaan dan kepada rakyatnya. Bukan karena berkuasa terus mau jadi maling ya. Uang rakyat dihajar aja. Itu enggak. Oke, jadi di ayat ketiga itu masih menceritakan tentang makanan yang haram dan yang halalnya itu gimana, itu dijelaskan di makanan. Kemudian di 4, ya, mereka menanyakan kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Tadi kan itu yang haram, yang nggak boleh, yang ini haram, ini haram, ini haram. Dalam Islam itu nggak boleh gitu ya. Nah, terus mereka ya, menanyakan kepadamu, Kanjeng Nabi maksudnya, apa yang dihalalkan bagi mereka? Apa yang halal untuk kami ya Rasulullah gitu ya. Maka katakanlah, maka Gusti Allah memerintahkan Kanjeng Nabi, katakanlah. Nah, maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Jadi kita bagaimana kasih sayangnya Allah yang itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi dan kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita itu disuruh makan yang baik-baik gitu loh. Ojo sing ora genah, sing kotor-kotor, mbok lebono cangkemmu ae iku orang jelas enggak baik. Yang toyib-toyib yang kita makan. Ya. Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Ya, binatang untuk berburu itu sudah dilatih. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu gitu ya. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Ya, ini berbicara tentang buruan itu boleh, tapi hewan buruannya harus dilatih. Ya. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Jadi ketika kita mau melepaskan itu disebut nama Allah ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ya, itu ayat yang keempat. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan ayat yang kelima. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Nah, ini artinya apa? Ada dulu yang toyib tapi tidak dihalalkan. Itu yang terjadi di era-era Nasrani, karena Nasrani itu kelanjutan dari Yahudi ya. Khususnya Yahudi, makanya kan aku bilang syariat dalam Yahudi itu jauh lebih ketat loh dari Islam. Maka itu ketika di era Islam dilonggarkan. Jadi kalau kita lihat teks ini, ada dulu yang baik-baik tapi tidak dihalalkan. Makanya syarat kita makan itu kan 2 sebetulnya, halal dan toyib. Gitu loh. Gak cukup halal toh, harus toyib dia. Ya. Itu nanti kalau kita bicara tentang kesehatan ya, kesehatan makan makanan yang sehat dalam perspektif Al-Qur'an. Itu guru Al-Qur'anku Gus Hendi paling jagonya itu menjelaskan ya. Kan jarang orang tahu, yang penting halal saja. Iya, toyib enggak. Kamu makan pisang lah, pisang itu padahal itu hasil RG. Tahu RG ya, aku sudah jelaskan, rekayasa genetika. Iya, secara matamu mbok delok iku pisang, padahal kandungan-kandungan yang di dalamnya itu sudah terjadi mutasi genetika, dan itu kalau kamu telan berbahaya. Itu artinya ndak toyib, ojo mbok gaglak gitu loh. Ya memang halal, mana ada pisang itu haram. Begitu juga kalau makan semangka tanpa biji, nggak bisa karena dia menyalahi sunatullah. Nek semongko ya ono bijine, kalau nggak ada bijinya kamu harus bertanya kenapa begini. Gitu loh. Begitu juga kan istrimu, bojomu, siapa beli sayur, katakanlah beli kacang atau beli
daun kangkung itu. Kalau daun kangkungnya mulus-mulus semua itu harusnya dipertanyakan, kenapa kok mulus-mulus semua? Karena sunatullahnya mesti ada yang bolong dimakan ulat. Itu sunatullahnya begitu. Kalau mulus-mulus semua berarti itu sudah disemprot oleh pestisida. Ular nggak doyan. Lah ular aja nggak doyan, cangkemmu doyan. Gitu loh. Ya. Bismillah. Ini sepertinya nggak bisa selesai ini tentang Al-Quran ini. Nanti kita bikin. Udah berapa lama? Sudah setengah jam. Ya, karena masih ada 2 ayat lagi, Muntahana dan Al-Baqarah. Ya, oke. Aku jelaskan. Yang kelima ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembilan orang yang diberi Alkitab halal bagimu. Jadi makanan Yahudi Nasrani itu halal untuk kita. Aku kan sudah pernah cerita, mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di sekitaran yang bertetanggaan dengan Belanda, ya aku sih nggak tahu, itu hanya informasi yang aku terima dari temanku yang kebetulan dia berpendidikan ya, artinya pernah ke mancanegara. Itu mereka Yahudi diaspora itu ya, kalau mau makan daging dia masuk dulu naik kereta api katanya ke Belanda. Dia beli daging di sana. Baru dibawa pulang dimasak. Beli dagingnya dari mana? Dari orang-orang Islam. Yang itu biasanya imigran dari Afrika. Di sana kerjanya jualan gitu, jualan daging. Orang Yahudi tahu bahwa sembelihannya orang Islam itu halal. Maka mereka mau makan daging yang disembelih oleh orang Islam. Yahudi itu ketat loh. Bayangkan, dia kuliah di sana, ada di negara seberang, direwangi, apa bahasa Indonesianya itu, dibela-belain masuk ke Belanda hanya untuk beli daging, untuk mencari daging yang halal, yang disembelih oleh orang Islam. Gitu loh. Itu artinya dia menjaga. Maka syariat Yahudi itu lebih ketat ya. Yang sembelihan ahli kitab itu boleh kita boleh ya. Dan sebaliknya, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dari sini sudah bisa kita gunakan untuk mendeteksi bahwa yang disembah oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu adalah sosok yang sama disembah Islam. Itu loh. Kalau kita lihat dari kebolehannya ini. Sama. Jadi dari milat Abraham itu memperkenalkan sosok yang sama, yang itu dikenalkan oleh milat Abraham oleh Bapak Abraham ya. Dalam Yahudi oleh Kanjeng Nabi Musa, dalam Nasrani oleh Kanjeng Nabi Isa, dalam Islam oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu memperkenalkan satu sosok yang sama ya. Yang orang Islam bilang itu Allah ya, alif lam lam ha, yang dalam perspektif Arabiun begitu, nanti dalam perspektif awalnya yang itu Ibraniun, maka disebutlah dia YHWH. YHWH itu sebetulnya ya terjemahan juga, nggak tahu kalau edisi huruf-huruf Ibranian nyebutnya gimana. Ini memperkenalkan satu sosok yang sama, makanya di Al-Quran dibilang agamamu itu agama yang satu. Dalam garis akidah itu satu, tidak menyimpang. Sekarang kalau ada yang menyimpang, yang menyembah selain Allah, bahkan Allah hanya lebih dari satu, yaitu lain lagi nanti ceritanya ya. Oke, jadi makanan kita halal, makanan dimakan mereka ya, makanan mereka juga halal kita makan. Oke. Nah ini baru kita masuk ke ini. Jadi dari ayat ketiga, ayat keempat itu bercerita makanan. Nanti ayat kelima masih juga bercerita makanan yang halal dan haram. Itu di awalnya. Baru di tengahnya ya, ini. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Jadi kehormatan. Wanita itu kehormatan bagi orang tuanya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Ngerti? Dasmu ngerti? Tak anda nih.
Enggak goblok pon. Wanita itu kehormatan, gitu loh. Ya. Maka kita diperintahkan ya dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Kehormatan itu maksud harus tak jelaskan lagi. Ya. Di antara wanita-wanita yang beriman. Ini aku tak memikirkan ini berarti 2 syarat ini yang boleh dinikah. Menjaga kehormatannya dan beriman. Itu loh. Ini gimana cara memahaminya? Ya. Apakah ada orang yang beriman tidak menjaga kehormatannya? Ternyata bukan begitu. Ya, cara memahaminya, ada wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga tubuhnya, menjaga dirinya bahwa dia adalah hak suaminya, bukan hak anjing. Tapi dia belum berislam. Itu loh, itu tidak boleh. Ya. Paham ya cara memahaminya? Seperti itu. Nah, aku kan sudah peragakan toh bagaimana aku menjelaskan Al-Qur'an. Kalau ditanya, kamu tahu nau? Aku jawab enggak. Kamu tahu sorob? Aku jawab enggak. Kamu tahu sastra Arab? Aku jawab enggak. Kamu tahu ini? Aku jawab enggak tahu aku. Kenapa kalau aku enggak tahu? Enggak bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi kamu jangan mau ditakut-takuti yang model-model kita. Itu feodalisme pendidikan itu. Memangnya dia aja mau pintar. Setiap kita umat Islam harus pintar Al-Quran. Masalah nanti salah kan tinggal tanya. Ya. Oke. Ini belum tentu ngerti nih yang sok-sokan itu. Kenapa kok syaratnya harus menjaga kehormatan dan harus beriman? Artinya secara naluri meskipun orang itu kafir, wanita itu menjaga kehormatannya karena dia akan menjadi milik suaminya, gitu loh. Paham kamu? Ini tafsir lintas batas ini, ya. Li, ambilin air putih, Bapak. Aku itu sama guru aku kan diajar begitu supaya aku sendiri punya otoritas untuk menafsirkan. Kan nanti aku mati, nanti pertanggungjawabannya kan di aku, bukan di orang-orang. Guru itu hanya menyampaikan informasi. Jadi supaya aku itu bisa mengerti Al-Quran dengan sendirinya itu. Dikasihlah informasi sama guru-guruku. Bayangkan kalau semua umat-umat Islam ini cerdas, bisa mengerti, nggak bisa dibodohi oleh maklar-maklar kesolehan itu, nggak bisa. Ya. Oke. Berikutnya, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nah, ini titik permasalahannya kita. Wanita yang diberi Alkitab sebelum kamu, atau wanita-wanita ahli kitab. Ora panas iki le. Jaluk sing panas, bapakmu ngombe adem muntah lho. Paham ya? Rubrik kajian kita saat ini menukik kepada wanita-wanita ahli kitab. Boleh Al-Quran bilang. Dengan syarat tadi kan orang yang beriman, ya, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, ya. Jadi wanita-wanita beriman, ya. Yang sekarang ini yang menjaga kehormatannya dari kelompok ahli kitab. Ya. Aku baca lagi. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Dari mana? Dari kelompok wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Dari kelompok mana? Dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Jadi teksnya jelas. Wanita-wanita ahli kitab, yang itu aku sudah jelaskan, Yahudi dan Nasrani boleh dinikah, boleh dikawin, boleh dijadikan istri. Yang ngomong siapa? Allah. Teksnya di mana? Di Quran surat 5 ayat 5. Ya. Dengan syarat bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Aku kurang tahu gundik-gundik ini apa artinya ya. Apa lonte-lonte gitu maksudnya ya.
kurang jelas aku. Gundik-gundik itu apa? Kan ada dikawini hanya untuk tujuan syahwat gitu maksudnya ya. Itu dilarang ya. Karena teksnya begini. Itu dibolehkan bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya. Jadi dinikahi. Karena kita sudah jelaskan tentang malakat aimanuhum, tentang yang kemarin sudah kita bahas. Budak sekalipun itu harus dinikah, bukan langsung ditumpai. Ya, harus karena aku sudah bilang, pintu untuk sahnya hubungan laki dan perempuan itu hanya satu, nikah. Jadi kalau ada yang bilang budak itu oleh ditumpai tanpa nikah, dia suruh sini, suruh belajar sini. Nggak boleh. Islam ini punya aturan yang mulia kok. Sakarepe dhewe. Ya. Oke. Jadi mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Nah, iki aku apa gundik-gundik itu? Mungkin maksudnya piaraan-piaraan gitu ya. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam maksudnya, maka hapuslah amalannya, dan di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Lihat itu ancamannya. Barang siapa tidak menerima, dia kafir, tidak menerima hukum-hukum itu, ya, maka dia menjadi orang yang merugi, ya. Hapus semua amalan-amalannya itu. Coba ancamannya seperti itu. Nah, sekarang kita di sini ahli kitab. Insya Allah ini sepertinya tidak bisa kita lanjutkan ya, untuk yang surat Al-Baqarah sama surat Al-Mumtahanah ya, insya Allah besok. Ini terhenti di ahli kitab. Clear ya? Bentar aku minum dulu. Ini deh, taruh situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi masalah sekarang kita bagaimana memahami ahli kitab itu. Ini agak ribet memang. Tapi kalau kita serius insya Allah bisa terselesaikan. Masih nampak nih? Ini ya. Ini ahli kitab ya. Ini perempuan-perempuan dari ahli kitab boleh kita nikahi. Siapa ahli kitab itu? Dia di breakdown menjadi dua. Ya, dia adalah Yahudi, saudara tua kita, ya, Nasrani. Ini loh. Aku bilang Nasrani loh ya, bukan Kristen ya. Aku bilang Nasrani, bukan Kristen. Ya, aku pakai Nasrani karena Al-Quran tidak pernah mengenalkan kita satu nama Kristen, Nasrani. Ya. Nih, ya. Ini Yahudi, ini Nasrani. Ini yang disebut oleh ahli kitab. Jadi wanita-wanita mereka ini boleh kita nikahi. Ini boleh dinikahi berdasarkan surat ini. Ya. Pahami dulu. Kerangka berpikir dasarnya itu begini, ya. Ahli kitab wanita-wanitanya yang itu terdiri dari Yahudi dan Nasrani boleh kita jadikan istri, boleh kita ambil menjadi anak-anak dari menjadi mama, menjadi ibu dari anak-anak kita. Artinya kita nikahi boleh. Sekarang yang jadi masalah, nah ini yang agak ribet. Apakah Yahudi dan Nasrani sekarang itu masih bisa disebut ahli kitab? Itu loh, perdebatannya itu di sana. Temposnya lihat, ini tempos abad ke-7. Ya, Islam masih mengalami proses. Ya. Dulu di sana komunitasnya ada Yahudi, ada Nasrani. Ya, pertanyaannya sekarang abad ke-21. Apakah mereka masih bisa disebut ahli kitab? Yahudi dan Nasrani ini. Karena nanti ada hadis yang mengatakan, kalau kita belajar abrogasi ya, jadi agama yang
terdahulu itu dilanjutkan oleh agama yang kemudian, dibatalkan dan dilanjutkan oleh agama yang kemudian. Itu oleh Abu Ya'la, hadis itu yang sudah pernah aku sampaikan ke kalian, dikatakan oleh Kanjeng Nabi, seandainya Musa saat ini masih hidup bersama kalian, maka tidak ada pilihan kecuali dia mengikuti syariatku. Tuh. Artinya apa? Ini berbicara pada Islam awal. Masih mengenal istilahnya ahli kitab. Jadi ini masih boleh. Nah, kalau yang sekarang gimana? Apakah masih boleh yang sekarang? Apalagi yang namanya Kristen itu sudah bermetamorfose yang namanya Nasrani itu sudah bermetamorfose dengan berbagai macam denominasinya, ya, ada yang Tritunggal, ada yang Oneness, ada yang Tauhid Tunggal, itu berubah menjadi Kristen ini loh. Masih nampak ya? Nih ya, Kristen ini. Sekarang kan orang menyebutnya jarang Nasrani, Kristen. Meskipun ini sebetulnya ini ejekan, Kristen itu ejekan, bukan nama. Yesus itu tidak pernah mengenalkan nama Kristen, itu tidak pernah. Ini Paulus. Nah, sekarang apakah Kristen ini bisa disebut ahli kitab? Itu loh perdebatannya di sana. Kalau membicarakan Yahudi, terus terang aku belum begitu cukup berani untuk belak-belakan menjelaskannya, ya. Maka aku perlu berdiskusi dulu dengan para ahlinya, apakah Yahudi sekarang ini bisa disebut ahli kitab sehingga boleh dinikah perempuan-perempuannya. Ya. Kalau ini aku katakan tegas, ini sudah mengalami metamorfose Nasrani menjadi Kristen. Dalam Kristen itu terjadi banyak denominasi. Konsep teosnya aja bermasalah, ada 3, ya. Teos. Bentar. Teos, karena teos ini menjadi ukuran nanti. Ya, ini banyak masalah, ada 3. Nanti kita lihat dari makan saja. Makan ini juga banyak masalah. Tidak semua orang Kristen makan babi loh ya. Kamu jangan pukul rata setiap Kristen doyan babi, enggak. Karena ada kelompok kekristenan yang itu menjaga hukum-hukum Torah. Mereka babi itu enggak mau. Jangankan babi, binatang yang apa ya? Aku punya teman dulu tuh Advent itu apa sih? Minum itu enggak mau. Minum itu gini. Teh putih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, teh putih, air putih. Terus ikan lele enggak mau. Yang tidak bersisik tidak mau. Udang itu lupa aku ya. Tapi intinya ada dari kelompok-kelompok Kristen yang masih menjaga hukum Torah. Jadi babi tidak mau. Sementara Kristen yang mainstream kita kenal, babi mau. Karena imamat itu sudah dirubah dari babi menjadi babi hutan. Imamat pirawi, imamat 11. Ya. Padahal teks originalnya itu babi. Itulah, itu yang sudah aku jelaskan mengalami tahrib. Bukan tasrib ya. Tahrib, kalau tasrib itu pemecahan kata. Kalau tahrib itu berubah dia. Jadi perubahan-perubahan dalam teks-teks suci itu bisa berubah secara material. Jadi tulisannya itu, tafsirannya itu berubah dia. Yang misalkan babi menjadi babi hutan. Jadi oh yang haram itu babi hutan, kalau babi rumahan halal. Terus begitu. Ada yang teksnya itu tetap, yang dirubah nanti penafsirannya. Contohnya apa? Ehad. Karena mereka ingin mempertahankan argumentasinya tentang Tritunggal, maka dia katakan, oh itu ehad itu kesatuan, bukan satu tunggal. Kalau satu tunggal itu yahid, ada yang begitu. Ya. Itu tahribnya, ada yang tahrib teksnya, ada yang tahrib penafsirannya. Nah, babi hutan tuh terjemahannya itu ya.
itu sudah ditulis. Kalau kita lihat tuh, awalnya babi. Itu ada di Imamat 11, nomornya lupa tuh ya. Nah sekarang ini tadi ayat kan berbicara dari makanan yang boleh dan yang tidak boleh. Terus wanita-wanita yang boleh kita nikahi. Nah sekarang kalau Yahudi kita bypass dulu ya. Kita langsung karena komunitas di kita juga dikit ya. Yang komunitas terbesar kedua kan Nasrani ini ya. Yang sekarang menjadi Kristen. Kamu lihat bisa nggak disebut ahli kitab dengan makanannya aja sudah nggak boleh kita makan. Gitu loh. Ya. Makanan itu karena mereka sudah makan babi itu loh. Meskipun aku harus jelaskan tidak semua Kristen itu mau makan babi. Jadi makanan itu cara untuk aku lebih gampang mengatakan mereka masih bisa disebut ahli kitab atau tidak. Maka aku menggunakan makanan. Kebetulan juga ayat Al-Maidah ini mulai ayat 3 berbicara awalnya tentang makanan yang halal dan haram, baru tentang wanita yang halal dinikahi. Nah, kita kontrol lewat makanan saja. Kekristenan sekarang sama Nasrani dulu beda. Nasrani dulu nggak makan babi gitu loh. Ngerti kamu? Makanya kamu harus bisa menjelaskan seperti begini. Hawariyun. Terus bahwa pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Isa itu akan dimenangkan. Nah, terus ada teman Kristen ngomong, nah itu kami itu Hawariyun. Kamu harus bisa menjelaskan apakah itu berbicara tentang kekristenan saat ini Hawariyun itu. Ya. Bentar aku carikan Imamat 11 ayatnya 7. Ya, demikian juga babi hutan. Ya, jadi Imamat ini ya, Imamat 11 nomor ayatnya 7. Ya, ini dari babi. Kalau yang lama itu babi dia, tapi yang kekinian sudah menjadi babi hutan. Itu loh. Jadi tafsirannya sudah mengalami tahrib. Tahrib. Apa itu tahrib? Perubahan. Jangan keliru dengan tasrif. Tasrif itu pemecahan kata gitu ya. Jadi kalau menurut aku kekristenan sekarang itu sudah tidak bisa lagi disebut ahli kitab. Aku menggunakan parameter dari makanannya saja sudah nggak boleh kita makan. Sedangkan tadi dikatakan makanan mereka halal untuk kita, makanan kita halal untuk mereka. Karena mereka masih menjaga hukum Torah. Sampai di sini dulu ya, karena sudah mau adzan. Jadi kalau kita berbicara ahli kitab, boleh nggak dinikah? Boleh. Ya. Terus berlanjut, apakah yang sekarang itu masih bisa disebut ahli kitab? Maka aku katakan tidak. Sampai di sini ya kajian kita semoga mencerahkan dan jangan lupa bagikan channel dakwah ini ya kepada yang lain dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh untukmu yang telah mengambil peran, mengambil bagian untuk ikut menyampaikan suara dakwah lewat channel seperti ini. Oke, matur nuwun, semoga semua sehat selalu dan dibarokahi rezeki yang melimpah ruah dan kalau sudah begitu jangan lupa ya selalu luangkan waktu untuk belajar. Ya, makanya kita berdoa sehat karena kalau orang nggak sehat mau belajar yang malas. Ya, itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.